Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indah Sari. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Novi Purwanti dengan ceritanya yang berjudul Pesugihan Petis. Kisah ini menceritakan tentang seorang pengusaha petis yang melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan karyawannya sendiri demi kesuksesan bisnisnya. Sebelum lanjut, saya harap kalian sudah berada dalam posisi ternyaman untuk mendengarkan ini. Kalau sudah, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siapa yang mengira petis Buningsi yang terkenal kelezatannya itu menyimpan rahasia? Resep kuno leluhur turun-temurun membuat industri rumah tangga yang sebelumnya diremehkan ini menjadi penguasa pasar tradisional. Ada sesuatu yang membuatnya begitu istimewa. Petis, cairan kental berwarna hitam yang terbuat dari udang atau ikan, menjadi cocolan wajib gorengan. Makanan khas Sidoarjo yaitu lontong kupang paling mantap memakai sambal petis. Rasanya akan luar biasa lezat. Juga rujak cingur yang berbalut petis akan siap menggoyang lidah para penikmatnya. Aku suka sekali dengan petis. Satu jajanan ote-ote kecil bisa menghabiskan 1 sendok penuh sambal petis. Tahu ote-ote kan? Kalau orang luar Surabaya bilangnya sih bakwan. Betul, ote-ote adalah bakwan. Makanan pengenjal perut yang harganya merakyat tapi rasanya luar biasa. Din, lihat tuh gigimu sampai hitam, kebanyakan petis. Seloroh Cato teman kampusku. Aku mulai duduk manis di kantin dan konsentrasi penuh dengan petis yang terhampar sempurna di permukaan bakwan empuk dan crispy. Ambil aja 2 ote-ote, tak traktir nggak apa-apa. Lumayan, tadi aku dikasih duit jajan banyak sama emak, kataku dengan mulut penuh dengan makanan. Siap, kamu memang teman terbaik. Tanpa malu, Cato langsung mengambil gorengan lezat itu ditambah dengan cabai hijau. Cato sepertinya tidak begitu suka dengan petis. Coba petisnya, enak banget sumpah. Aku ngemporin Cato yang hanya meringis. Gimana ya cara bikin petis selezat ini? Aku penasaran toh. Awalnya aku hanya penikmat rasa petis saja, tak mengerti cara membuat maupun mengolahnya. Yang penting enak di lidah sudah cukup bagiku. Mana aku tahu, Dien. Memangnya aku tukang petis. Oh iya, apa kamu sudah dapat tempat baru buat PPL? Cato bertanya sambil mendesis kepedasan. Aku memang sudah semester 5. Kampus mewajibkan kami mahasiswa untuk PPL selama 1 bulan di sentra industri rumah tangga. Sudah dong, tapi hari ini fixnya. Aku belum dapat. Aku ikut kamu aja ya, Dien. Please. Lah, dulu katanya gak mau gabung sama kelompokku. Setelah aku pikir, enak gabung sama kamu, Dien. Kalau gitu abis gini kamu ikut ke lokasi ya. Setelah perut lumayan kenyang, aku dan Cato segera meluncur ke tempat tujuan. Kelompokku memilih usaha pengolahan petis yang terletak di ujung timur Surabaya, dekat Pantai Kenjeran. Satu kelompok beranggotakan 10 orang. Kalau ditambah Cato berarti 11 orang. Kebetulan aku ditunjuk jadi ketua. Sebenarnya aku tidak mau, tapi berhubung semuanya menolak, terpaksa aku pun menerimanya. Beberapa hari yang lalu, aku dan 2 teman survei di beberapa tempat dan mendapat penolakan. Sampai akhirnya ada perusahaan home industry yang mau menerima kami. Sekarang, aku dan Cato kembali ke rumah Buningsi untuk memberitahu jadwal magang. Buningsi, seorang perempuan gemuk pendek dengan ramah mempersilahkan kami untuk PPL dan mengamati proses pembuatan hingga pendistribusian petis miliknya. Aku jejingrakan senang. Bersama Cato, kami meninggalkan rumah Buningsi dengan mengukir senyum. Tak lupa kami mampir di lepas Pantai Kenjeran, duduk di antara orang pacaran melihat air memecah batu. Nasib Jones bro, senggol Cato sambil melirik pasangan yang sedang suap-suapan kerupuk upil. Lap iler dulu bro, kelihatan banget kalau pengen, sautku sambil melempar batu kecil ke laut. Mereka mau melakukan hal yang diinginkan bro, Cato berbisik. Kumis tipisnya menusuk daun telingaku, mengirimkan sensasi menjijikan. Muka jerawatan itu segera kusorongkan dengan tangan. Tapi aku jadi penasaran,
Meskipun wajah menghadap pantai, tapi ekor mataku melirik sebelah kiri tepat pasangan belia itu saling mendekatkan wajah. Bola mataku seakan lepas. Agak pedih memang karena melotot sambil melirik demi mendapati pemandangan yang jarang terlihat di dunia nyata. Di situ wajah mereka semakin mendekat. Bibir coklat lelakinya sudah terbuka, sementara yang gadis memejamkan mata. Hatiku ikut berdebar. Mati-matian ku tahan mata ini supaya tidak berkedip. Saat bibir mereka akan bersentuhan, tiba-tiba si lelaki melepas topinya dan menutupi pemandangan. Sial, aku dan Cato melengos. Kami berpandangan, berkedip-kedip sebentar, lalu tertawa meledak. Ngenes blo, ayo balik aja. Ajak Cato sambil berdiri dan menepuk pantatnya membersihkan pasir yang melekat. Kamu aja yang bonceng ya. Aku melempar kunci motor, Cato menangkapnya. Motor sport hijauku menderu sepanjang perjalanan pulang, matahari hampir menghilang ketika tiba di rumah. Perkenalkan, aku Dien dan ini Cato. Aku mulai memperkenalkan diri dan teman-teman di depan Bu Ningsih dan beberapa karyawannya. Lalu kami membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama melihat proses pengolahan petis. Kelompok kedua observasi pengemasan. Dan kelompok ketiga mencari tahu tentang pendistribusiannya. Aku, Cato, dan Zura mengikuti laki-laki berbadan legam menuju ke belakang rumah Bu Ningsih. Terpisah dari rumah induk, bangunan beratap asbes itu terlihat muram. Asap putih terlihat mengepul melewati celah-celah atap dan hilang di udara. Pintu masuk ke bangunan itu tidak berdaun. Kami masuk ke dalam, diserbu aroma amis sekaligus gurih. Di dalamnya terdapat sebuah tungku pembakaran lengkap dengan wajan super besar berada di sudut ruangan. Api menjilat pantat wajan yang menghitam, menghantarkan panas dan membuat apapun yang direbus di dalamnya hancur sempurna. Setiap beberapa menit, wajan raksasa itu diaduk manual. Seorang pria bertelanjang dada membawa tongkat panjang menyerupai dayung untuk mengaduk cairan hitam di dalam wajan sampai mengental. Keringatnya menetes dari pelipis turun ke leher, lalu melewati dada berotot dan berakhir di ujung karet celana gombrong coklat kumal meninggalkan jejak hitam seperti peta. Sementara di sisi yang lainnya, beberapa karyawan perempuan berkerudung kotak kecil memilah potongan ikan dan kepala udang untuk dicuci. Mereka memisahkan daging udang yang segar untuk dibuat petis super, sementara kulit dan kepalanya dibuat petis kualitas biasa. Mereka bekerja dengan cekatan, dan sesekali celetuk bahasa yang tak kukenal terdengar. Aku kemudian melangkah menuju tungku, terpaku pada bunga api yang memercik seolah ada sesuatu yang memanggil dan membimbing langkah ini. Kulongokkan kepala melihat cairan hitam yang meletup-letup di permukaan wajan, mengepulkan asap beraroma gurih, rasanya ingin sekali menceburkan diri di dalamnya. Badanku perlahan condong ke depan, menghirup wangi petis dengan mata terpejam. Lezat, lezat, wangi. Dien! Zura menepuk pundakku keras sekali. Aku terlonjak, bingung dengan apa yang terjadi. Wajah gadis berhidung mungil itu pias. Dengan kasar dia menyeretku keluar gedung, sementara beberapa pasang mata karyawan menatap heran. Apa yang kamu lakukan, Dien? Ucap Zura sambil melepas genggaman tangannya setelah kami di luar bangunan. Aku hanya melihat-lihat petis diaduk kok. Jujur saja, rasanya tanganku bergetar, jantungku berdegup dengan kencang. Tidak, Dien. Tadi itu kamu bersiap melompat masuk ke dalam wajan. Hah? Gak mungkin. Aku menyangkal karena itu tidak masuk akal sama sekali. Mana Cato? Tanyaku kemudian mengalihkan pembicaraan. Dia masih di dalam tadi membantu mengupas udang. Tapi setelah Zura menjawab pertanyaanku, tiba-tiba jeritan terdengar dari dalam. Aku segera berlari masuk dan mataku hampir lepas ketika melihat sesuatu yang mengerikan. Cato! Aku berteriak sekerasnya demi membayangkan temanku itu tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana ini? Dia masih muda, Tuhan. Jangan sampai celaka duluan sebelum merasakan nikmatnya surga dunia bernama istri. Cato, kamu gak apa-apa kan? Aku berlari mendekatinya. Wajah Cato terlihat menghitam. Aku mengerjapkan mata, khawatir jangan-jangan dia tercebur wajan petis. Tapi ternyata bukan hanya wajah Cato saja yang seperti titik gelap, tetapi semua orang yang ada di ruangan itu. Aku baru menyadari ini efek dari paparan cahaya terang matahari luar. Rupanya mataku masih adaptasi dari terang menuju remang-remang.
Ruangan hanya mengandalkan beberapa lampu redup untuk penerangan. Ketika Cato masih berteriak kencang seakan dia kesakitan, anehnya semua karyawan tidak mau menolongnya. Mereka semua terdiam mengamati tubuh Cato yang kejang sambil jongkok. "Tolong Cato, Bu, jangan diam saja." Aku menyentuh bahu Cato yang terlihat kaku. Tapi bukannya menolong, para karyawan itu malah melengos dan tersenyum sinis. "Cato, kamu harus kuat, aku akan menelpon ambulans." Sambil menengadah, Cato menempelkan beberapa udang kecil pada jidatnya. Matanya menatap tajam ke arahku. "Ah, aku digigit udang!" Teriaknya seolah kesakitan, membuat semua orang terkikik geli kecuali aku. Sialan, aku kena prank. Dengan cepat aku menggetok pelipisnya. Kepala Cato miring, udang-udang itu pun berjatuhan, sedangkan para emak masih terkial. Benar-benar parah Cato ini, mencari perhatian di depan ibu-ibu. Mungkin efek jomblo seumur hidup kali ya. Di situ Cato masih tertawa terpingkal sambil memegang perutnya. "Santai bro, gitu aja kok dibikin marah. Kena darah tinggi rugi banget tuh, ya kan Bu?" Ini anak malah meminta dukungan ibu-ibu, benar-benar menyedihkan. Aku melirik Zuhra yang geleng-geleng kepala melihat tingkah Cato. Yakin sih aku pasti penilaian gadis itu tentang Cato bakalan merosot drastis. Sudah, kerjakan lagi tugas kalian masing-masing. Akhirnya keputusan ketua kelompok, yakni aku sendiri, keluar juga. Cato masih sibuk menggoda kaum emak, sementara aku dan Zuhra berkeliling ruangan untuk melihat cara membuat petis secara tradisional. Hari ini selesai sudah magang hari pertama. Setelah berpamitan pada Bu Ningsih, kelompokku memutuskan untuk sholat zuhur di masjid tepi pantai yang tak jauh dari rumahnya. Masjid itu unik menurutku. Bila laut pasang, maka airnya akan mengenangi lantai bawahnya, tapi nggak sampai masuk ke area sholat. Selesai sholat, aku dan Cato duduk di halaman belakang masjid yang langsung hadap laut. Angin kencang membuat rambutku kobat-kabit. Udara siang itu juga teramat panas. Lalu memandang laut yang berwarna kopi susu membuat mataku sedikit sakit. "Aku mau pulang dulu, Dian." Zuhra dan beberapa teman perempuan menyusulku di belakang. Kerudung gadis itu juga tak luput dari embusan angin. Tak lama, teman yang lain datang. Kami berselaman sebelum berpamitan. Sayang sekali, kaum hawa yang pakai kerudung hanya menangkupkan tangan di depan dada. "Hih, jual mahal." "Kamu lapar nggak, Toh?" "Banget." "Yuk cari warkop, bisa masuk angin kita lama-lama di sini dengan perut kosong." Aku dan Cato keluar dari masjid dan memutuskan beli nasi bungkus dan es teh di warkop samping masjid. Tampak 5 orang bapak-bapak sedang asik menikmati kopi dan membaca koran. Kami mengambil tempat duduk yang masih kosong. Aku mengambil 2 bungkus nasi dan memesan 2 es teh. "Dari mana, Adek?" tanya seorang bapak yang sedang menikmati rokoknya dengan logat Madura. "Dari Surabaya Tengah, Pak. Kami sedang praktek di home industri petis Bu Ningsih." Jawabku sopan sambil membuka nasi bungkus. "Monggo makan, Pak." "Iya, silakan dinikmati, Dek." Aku melirik Cato. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memasukkan nasi dan suiran ayam dengan suapan besar-besar sampai kedua pipinya menggembung seperti balon. Astaga, anak ini seperti tidak makan selama seabad. Aku sampai menggelengkan kepala. Soalnya heran, kenapa ada makhluk ajaib seperti Cato di dunia ini. "Kalian tadi bilang praktek di Bu Ningsih ya?" Bapak berkaos abu-abu itu bertanya lagi saat makananku sudah hampir habis. "Iya betul, Pak. Apa Bapak kenal dengan Bu Ningsih?" "Hati-hati, Dek. Di sana sering terjadi kecelakaan." "Jangan menakut-nakuti Pak. Seminggu yang lalu, saudaraku kehilangan sebelah tangannya saat kerja di sana. Entah kenapa tiba-tiba dia mencelupkan tangannya ke dalam adonan petis mendidih. Dulu juga pernah ada korban." "Korban apa, Pak?" tanya Cato sambil mengunyah pisang gorengnya. 3 tahun yang lalu, ada seorang pekerja yang meninggal, terjungkal ke dalam wajan petis. Dengar-dengar, Ningsih memakai pesugihan dan kabarnya tiap 3 tahun sekali meminta tumbal. Untung saja saudaraku hanya kehilangan tangan bukan nyawa. "Maaf Pak, apa kejadian itu tidak dilaporkan polisi?" tanyaku ingin tahu. "Mana ada polisi ngurusin hal-hal mistik, Dek. Mereka menganggap itu kecelakaan kerja. Pihak Bu Ningsih juga memberi ganti rugi lumayan besar, jadi keluarga korban diam saja." "Berarti tahun ini waktunya minta tumbal dong Pak pesugihannya."
Bisa jadi. Hati-hati saja. Jangan dekat-dekat wajan dan tunggu pembakaran. Berbahaya. Bapak itu menghisap batang rokoknya yang hampir habis. Dia tiba-tiba berdiri, lalu setelah membayar, bapak berkulit legam itu meninggalkan warkop, sekaligus meninggalkan berjuta pertanyaan yang bercokol di otakku. Ngeri amat bro, kita pindah tempat aja. Jangan di perusahaan itu lagi. Aku belum kawin, gak mau mati duluan. Cato mulai lebay. Jangan percaya dek, sahut bapak pemilik warkop. Pak Tobir itu dulunya juga pengusaha petis, tapi bangkrut karena kalah saingan sama Bu Ningsih. Dia benci Bu Ningsih dan selalu menjelek-jelekannya. Kami manggut-manggut berbarengan. Entah perkataan siapa yang benar, yang jelas persaingan usaha memang mengerikan. Dalam skala kecil saja sudah fitnah sana-sini, apalagi perusahaan raksasa. Mereka mungkin dengan mudahnya menyuap oknum untuk memuluskan usahanya. Aku udahan bro, besok ketemu lagi ya. Cato berpamitan pulang setelah menghabiskan makanannya. Aku mengangguk sambil menikmati tahu petis Bu Ningsih yang super lezat di warkop. Lalu saat sedang meremelek menggoyang lidah, pandanganku tertumbuk pada sosok berjaket alma mater kampusku di seberang jalan. Loh, itu Zuhra. Pak, sebentar ada teman aku di sana, ujarku pada Pak Warkop takut kalau dikira melarikan diri. Zuhra, sedang apa kamu? Aku menghampiri gadis berjilbab putih itu, dia terlihat senang melihatku datang. Motorku mogok, ada masalah dengan mesinnya. Sekarang masih diperbaiki sih, besok baru diambil. Tunjuknya pada bengkel tepat di belakangnya. Kesempatan, kapan lagi bisa boncengin sama cewek tercantik di kelas, ya kan? Kalau begitu, ku antar pulang saja ya. Gak usah Dian, aku minta jemput kakak saja. Tapi saat Zuhra membuka tas ranselnya, mengaduk-ngaduk mencari sesuatu, dia tiba-tiba berkata, Loh, ponselku gak ada. Aduh, sepertinya ketinggalan di rumah Bu Ningsih. Wah, kesempatan memang gak lari kemana. Ayo ku temani mengambilnya. Sebentar ya, tunggu di sini. Aku berlari menyeberang jalan mengambil motor setelah membayar tagihan warkop. Gadis berbulu mata lentik itu naik di belakang setelah sekitar 5 detik ragu. Tas ransel dia pakai di depan menjadi pembatas kami. Aku tersenyum, gadis ini benar-benar aneh. Belum pernah aku bertemu dengan gadis jaim seperti Zuhra. Pagar kokoh itu memang tidak pernah dikunci sebelum jam 4 sore. Rumah 2 lantai bercat putih terlihat megah. Kantor pemasaran sekaligus pengemasan terletak di sebelah kiri menempel pada rumah induk dengan pintu masuk yang berbeda. Zuhra kemudian turun dari motor dan segera masuk ke dalam. Punggungnya hilang di balik pintu dorong, sementara aku masih duduk di atas motor menunggunya. Dan baru kusadari ternyata gadis itu manis juga, bisa dijadikan kandidat calon istri nih. Lalu entah kenapa tiba-tiba aku ingin mendongak. Helm teropong ku lepas dan terlihat jendela kaca besar bertirai coklat tepat di atas. Tirai itu bergoyang, sepertinya ada sesuatu yang memperhatikan dari dalam. Aku tak tahu apa itu. Yang jelas bulu halus tengkukku mulai meremang. Angin dingin seperti merayap dari ujung tangan ke ujung kepala. Jantungku perlahan berdentum tak karuan. Ingin sekali mengalihkan pandangan, akan tetapi sia-sia. Percuma, mataku tetap terpaku pada jendela. Perlahan tirai itu pun terbuka. Seraut wajah menatapku tajam, keriput, kulitnya tampak seperti lelehan petis. Dunia seakan berhenti. Aku tak mampu mengalihkan mataku pada pemandangan mengerikan itu. Apa itu? Jantung ini berdebar dengan liar. Segera aku turun dari motor, berlari menuju pintu rumah induk yang tertutup. Alarm di otak sepertinya sudah meraung-raung. Bagaimana kalau Zuhra kenapa-napa? Tergesa aku membuka knop pintu yang terlihat kokoh. Berhasil. Knop itu ternyata tidak dikunci. Berarti Zuhra sekarang berada di dalam rumah ini. Tetapi di mana dia? Pandanganku menyisir rumah yang terlihat lengang, sepi sekali seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Udara pun seakan tak mau menyapa. Suasana hening membuat telingaku berdenging. Kemudian tatapan mataku tertuju pada sebuah tangga marmer putih di sisi kanan. Sebentar, itu adalah tangga menuju lantai 2, menuju ke arah wajah yang tadi mengintipku dari balik tirai. Seperti ada yang menuntun, aku melangkah ke atas. Dalam hati kecil aku menolak habis-habisan. Bagaimanapun ini adalah rumah Bu Ningsih. Aku tidak boleh lancang dengan memasuki rumahnya tanpa izin, apalagi sampai kelayapan di lantai 2. Namun pada akhirnya rasa penasaran yang menang. Aku ingin tahu
Sebenarnya makhluk apa yang kulihat tadi? Apakah hanya halusinasi saja? Ataukah hanya patung? Jujur saja, sampai sebesar ini aku tidak pernah bertemu dengan yang namanya makhluk halus. Jin, dedemit, atau apapun sebutannya tak pernah menampakkan diri di depanku. Makanya aku tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Toh semua bisa dibuktikan dengan logika. Kakiku perlahan berjalan menaiki tangga yang bersih itu. Satu persatu anak tangga kulalui, hingga akhirnya aku tiba di lantai 2 rumah Bu Ningsih. Wangi melati bercampur anyir menyergap hidung. Perlahan bulu kuduk dan segala bulu di badan meremang. Aku bahkan memeluk lengan yang tiba-tiba merasa dingin. Nyaliku juga terasa menciut. Mataku menyisir ruangan lantai 2 yang luas itu. Nyaris kosong, tidak ada apa-apa. Hanya ada satu kamar tepat di ujung ruangan. Pasti itu tempat sosok yang mengintip di balik tirai. Rasa ingin tahu pun mengalahkan ketakutan. Tak kepedulikan bulu tengkuk yang meremang tanpa henti. Sekilas terdengar rintihan yang berasal dari dalam kamar. Suara rintihan yang menyayat hati. Suara itu begitu lemah, tetapi terdengar begitu dekat. Kakiku terus melangkah, lagi dan lagi, semakin dekat dengan sumber suara dan bau harum bercampur anyir. Aku terpaku tepat di depan pintu bercat hijau tua. Suara tangisan itu semakin jelas terdengar, seolah suara itu tepat di belakangku. Tapi saat ku menoleh, sepi, tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba, tolong, tolong. Semakin lama suara itu semakin keras dan membuat telingaku sakit sekali. Aku kemudian menutup kedua pendengaran dengan telapak tangan. Rasa berdenyut hebat menghantam kepala. Tubuhku terhuyung. Sayang sekali bukan terhuyung ke belakang, tetapi terhuyung ke depan dan menabrak pintu kamar. Brak! Aku terjungkal ke dalam dan membuat gelombang pusing mendera. Aku sampai harus memejamkan mata dan menggelengkan kepala dengan keras untuk mengusir denyutannya. Dan ketika aku buka mata, pemandangan yang mengerikan pun terpampang. Di atas ranjang yang menempel pada jendela bertirai, terbaring telentang sosok tubuh. Tubuh perempuan itu hanya bertulang berbalut kulit. Dia memakai baju panjang berwarna putih kusam. Kepalanya miring, matanya yang berwarna merah kekuningan melotot menatapku tajam. Dan, astagfirullah, wajah itu memang benar-benar seperti meleleh. Wajah paling mengerikan yang pernah kulihat. Kulitnya seperti lelehan lilin yang bergumpal-gumpal. Makhluk apa itu? Saat aku terjatuh perlahan di lantai, nenek tua di atas ranjang itu menarik sebelah mulutnya. Dia yang menyeringai, menampakkan deretan gigi hitam keropos dan lancip. Tolong, bisiknya bersamaan dengan aroma busuk menyergap hidungku. Perutku langsung mual ingin memuntahkan isinya. Seumur hidup tak pernah aku mencium bau sebusuk ini. Aku berusaha berdiri sambil menutup hidung, menahan diri supaya tidak muntah di rumah Bu Ningsih. Saat aku berhasil berdiri dan hendak berbalik badan, pundakku ditepuk dengan kasar. Aku terjungkal karena kaget. Sedang apa kamu di sini, Dien? Itu Bu Ningsih. Wanita itu berkacak pinggang, matanya menatapku tajam. Dia mendorongku keluar dari kamar lalu menutup pintu yang terbuka itu dengan keras. Ikut aku. Aku mengekor seperti kerbau dicocok hidung. Bu Ningsih melangkah cepat hingga membuat lantai sedikit bergoyang. Sepertinya dia benar-benar marah. Di bawah Zura sudah menunggu. Gadis itu menatapku penuh tanda tanya. Dien, sejak kapan kamu di atas? Bukannya kamu di halaman? Aku mencarimu Zura, tapi nggak ada. Hah? Aku dari tadi duduk di sana bersama Bu Ningsih. Zura menunjuk sofa yang tak jauh dari tangga. Mendengar itu, aku pun menggaruk leher yang tidak gatal. Bagaimana mungkin? Tadi rumah ini benar-benar sepi, tidak ada orang sama sekali. Maaf Bu Ningsih, saya tidak bermaksud apa-apa. Ujarku penuh penyesalan sembari menatap Bu Ningsih. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Tapi itu tadi apa Bu? Cecarku masih penasaran. Wanita gemuk itu menghela napas. Dia mengepaskan pantatnya yang besar di sofa, kemudian memberi isyarat agar kami juga duduk. Itu tadi nenekku. Lagi-lagi Bu Ningsih menghela nafas. Nenek? Aku tak habis pikir, apakah umur manusia memang sepanjang itu? Taruhlah usia Bu Ningsih sekarang 50 tahun. Ibu dan bapaknya Bu Ningsih bahkan sudah meninggal. Lalu neneknya masih hidup sampai sekarang. Berarti usianya di atas 100 tahun. Wah,
Bu Ningsih kemudian melanjutkan ceritanya. Suami dan anak-anakku tidak tinggal di sini karena mereka takut dengan nenek. Aku sebagai cucu satu-satunya yang masih hidup harus merawatnya dan meneruskan bisnis petis nenek. Nenek Ningsih lah yang pertama kali mengelola bisnis petis di sini. Nenek Bu Ningsih bernama Ningsih? Tanyaku bingung. Mendengar pertanyaanku, Bu Ningsih mengangguk. Lalu dia menjawab, namaku sebenarnya Imah. Aku dipanggil Bu Ningsih karena sama dengan merek petis. Maaf, sebenarnya nenek Ningsihnya Bu Ningsih sakit apa? Dia tidak sakit, Le. Nenek ingin sekali meninggal dan beristirahat dengan tenang. Tetapi sampai sekarang, mau tidak mau menjemputnya. Jawab Bu Ningsih sambil menyeka mata dan kelelahan terbayang di wajahnya. Maaf Bu, kalau boleh tahu, apakah di tubuh nenek ada jimat atau susuk yang ditanam? Zura menyela. Bu Ningsih mengangguk, dia menatap Zura dengan tajam. Kamu kok tahu, Zura? Kebetulan Abah biasa membantu orang yang berurusan dengan bangsa jin. Ruqyah namanya, Bu. Ruqyah? Acara macam apa pula itu? Bu Ningsih menggigit bibir. Sebenarnya aku sudah banyak minta bantuan orang pintar, dukun, bahkan ustadz untuk memudahkan nenek. Tapi sampai sekarang masih belum ada yang berhasil. Makhluk yang bersarang di tubuhnya sangat kuat. Saya akan mencoba berbicara sama Abah, barangkali beliau bisa membantu ya, Bu. Benarkah, Zura? Mata Bu Ningsih berbinar. Dia sampai memegang tangan gadis berlesung pipi itu. Biasanya, Abah akan membantu dengan syarat seluruh anggota keluarga berkumpul untuk diruqyah bersama. Beliau selalu menjaga diri wudhu, sholat malam, tilawah Quran sehari minimal 1 juz dan puasa Senin Kamis. Insya Allah, jika ada kesembuhan, itu semua berasal dari Allah, Bu. Yang penting ibu dan keluarga yakin dan percaya hanya kepada Allah. Iya, terima. Belum sempat Bu Ningsih menyelesaikan bicara, beberapa pegawai lelaki masuk tergesa-gesa, wajah mereka pun memerah. Bu, gawat, Sukron kecebur wajan petis. Apa? Mendengar kabar itu, kami segera berlari keluar rumah menuju ke belakang tempat produksi petis. Di sana orang-orang berkerumun di depan pintu. Beberapa pegawai wanita menangis berpelukan. Bu Ningsih meringsek ke depan, masuk ke dalam bangunan dan langsung menuju ke perapian yang sudah dimatikan. Jejak air menggenang, selang panjang berwarna biru masih menetes air, tergeletak begitu saja di samping tungku. Aku dan Zura nekat mengikuti Bu Ningsih. Lalu dengan dada berdebar, kuberanikan diri melongok ke arah wajan. Tubuh lelaki legam pengaduk petis tertelungkup di dalam adonan yang mengepulkan asap. Wajah itu sepenuhnya tenggelam ke dalam petis, sementara bagian pinggang ke bawah masih berada di luar wajan. Ah! Zura terpekik. Dia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Dengan tanggap, aku pun berbalik dan mendekap tubuh gigil itu, membimbingnya keluar bangunan agar dia tenang. Cepat telepon polisi dan rumah sakit. Gelagar suara Bu Ningsih terdengar. Buru-buru seorang wanita muda bagian pengepakan mengeluarkan ponsel dan mulai menelpon. Di sisi yang lain, aku masih membimbing Zura untuk duduk di teras rumah induk, memberinya air mineral yang kuambil dari kantor. Dengan jemari gemetar, gadis bertai lalat kecil di bawah mata itu meminumnya dengan jemari bergetar. Kamu tidak apa-apa kan? Tanyaku, dan dia hanya menggeleng pelan. Kenapa kamu juga ikut masuk, Zura? Aku kan hanya ngikutin kamu, Dien. Jahat sekali makhluk yang telah mencelakakan manusia. Kasihan juga Bu Ningsih yang harus menanggung semua kesalahan leluhurnya. Aku pasti akan meyakinkan Abah agar membantu. Sorot mata Zura menajam. Sepertinya dia telah berhasil mengatasi ketakutannya. Mau ku antar pulang sekarang? Nanti saja, nunggu polisi datang. Ternyata Zura gadis yang keras kepala. Di saat seperti ini, bisa-bisanya bibirku menyunggingkan senyum. Antara miris dengan musibah yang terjadi dan senang karena ada yang mengetuk pintu hati. Evakuasi korban yang dilakukan oleh polisi dan rumah sakit berjalan rumit. Jenazah Pak Sukron sudah terendam dalam cairan petis mendidih selama 1 jam. Tapi pelayan masyarakat yang berjuluk polisi itu belum nampak tanda-tanda kedatangannya. Padahal kantor polisi hanya berjarak 500 meter dari tempat kejadian. Keadaan ini mengingatkan aku pada film India. Aparat selalu datang terlambat ketika musuh sudah kalah di tangan pemeran utamanya.
Sementara mobil ambulans sudah datang 30 menit sebelumnya, pihak rumah sakit tidak berani melakukan pengambilan mayat tanpa pengawasan polisi. Untung saja, beberapa menit kemudian suara sirine memecah siang pertanda polisi sudah datang. Aku melihat proses evakuasi. Beberapa polisi dan dokter bersarung tangan dan memakai masker mencongkel tubuh korban dengan alat pengaduk petis. Sedangkan perawat menyiapkan matras yang menangkap jenazah ketika digulingkan ke bawah. Mayat yang belepotan petis itu dibersihkan seadanya dengan air keran. Bagian wajah dan yang tercelup cairan coklat tua itu tampak melepuh, bengkak, dan terkelupas. Mulutnya menganga, penuh dengan petis. Cepat-cepat mereka membawa ke rumah sakit untuk proses otopsi, dan Bu Ningsih ikut naik ke dalam mobil polisi. Kulihat semua kejadian itu dengan mata kepala sendiri, meninggalkan Zuhra yang masih terduduk di teras. Gadis itu bisa pingsan kalau ikut melihat. Aku menghela nafas. Nampaknya home industri ini akan tutup selama beberapa minggu. Berarti kelompok kami harus segera mencari penggantinya bila ingin mendapatkan nilai. Aku berjalan lunglai mendekati Zuhra. Pundakku merosot ke bawah. "Ayo pulang, Dien." Zuhra menyambutku di depan teras. Wajahnya tampak masih pucat. Aku mengangguk dan menyalakan motor sport hijau. Rupanya kejadian ini membuat gengsi Zuhra menyusut. Buktinya sekarang dia mau ku bonceng, walaupun tetap saja ranselnya menjadi tembok pemisah di antara kami. Tidak apa-apa, aku juga tidak akan mencari kesempatan dalam kesempitan, karena Dien Pangestu pantang melakukan perbuatan yang memalukan kehormatan kaum Adam. Sepanjang perjalanan kami hanya membisu, sibuk dengan pikiran masing-masing. "Stop di sini, Dien." Zuhra menepuk pundakku. Motorku terhenti di depan perumahan minimalis. Ternyata rumah Zuhra tak begitu jauh dari rumahku. "Nggak sampai depan rumah?" "Enggak, di sini saja, Dien. Makasih ya." "Zuhra," aku memanggilnya sebelum dia melangkah. "Apa?" "Kabari aku ya." "Hah? Rukiah?" "Oh, oke." Tanpa basa-basi lagi, Zuhra melangkah memasuki perumahan. Aku nyengir kuda dan menghidupkan mesin motor lalu meluncur ke perumahan yang berjarak 500 meter di sebelah kanan gapura. Sebagai ketua kelompok, akulah yang paling bertanggung jawab. Kelompokku kalang kabut mengetahui ujian yang menimpa, sementara kelompok lain lancar jaya praktek. Kelompokku harus menerima kenyataan pahit. Dengan tampang memelas, hari ini bersama beberapa orang anggota tim, kami menghadap dosen, menjelaskan peristiwa yang terjadi di tempat magang. Tapi dosen berkumis melintang itu hanya mengucapkan kalimat prihatin dan tidak memberi kelonggaran. Alhasil, kami harus mencari tempat baru. Setelah menghadap dosen, teman-teman kuberikan tugas mencari tempat magang baru. Untung saja dosennya mau menunggu sampai kami mendapatkan tempat praktik. Kami diberi waktu maksimal seminggu. Ini sih namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Hari pertama magang disambut dengan kejadian yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Pandangan mayat petis itu sangat mengganggu. Sejak kemarin, nafsu makanku hilang. Setiap kali akan menyuap makanan, aku muntah-muntah. Ditambah lagi mimpi buruk yang kualami. Samar, aku ingat tadi malam aku bermimpi makan tahu petis yang kucocol langsung ke muka nenek Ningsih. Anjir, bener-bener sial. Aku menendang kerikil yang kebetulan ada di halaman kampus. Kerikil itu menggelinding dan mengenai sepatu Zuhra. "Kamu nggak pergi sama teman-teman?" Aku mendekati Zuhra. Gadis itu menggeleng pelan. "Dien, Abah sudah kuberitahu tentang Bu Ningsih. Alhamdulillah beliau mau membantu. Tinggal cari waktu yang tepat. Soalnya Abah juga ngajar SMA. Nanti kamu aja yang menghubungi Bu Ningsih ya, Zuhra. Oh iya, motormu kan hari ini sudah bisa diambil." "Iya, nanti sore aja ku ambil sama kakakku, biar hawanya agak adem." "Ku antar mau?" "Aku kebetulan gak ada acara. Atau sekarang saja gimana? Kita kan gak ada mata kuliah sama PPL." "Tapi aku gak bawa helm." "Gampang, pokoknya beres. Tunggu sebentar ya." Aku berlari menuju pos satpam. Di sana ada beberapa helm yang tidak bertuan. Biasanya helm-helm itu dipinjam mahasiswa untuk keperluan darurat. Contohnya saja seperti saat ini, darurat yang menyenangkan. Kekalutan hati perlahan minggat, digantikan dengan rasa hangat yang merambat dari ujung rambut ke ujung kaki. Aku dan Zuhra berjalan beriringan meninggalkan kampus menuju tempat parkir.
Jarang-jarang aku berjalan berdua dengan lawan jenis. Seumur hidup, aku belum pernah pacaran. Kalau sekedar dekat dengan gadis, ada beberapa, tapi tidak sampai ke hubungan yang lebih lanjut. Langkahku kali ini benar-benar mantap, penuh percaya diri. Ternyata jatuh cinta memang indah ya. Angin mengembus perasaanku yang meliuk-liuk gembira. Tapi tiba-tiba, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Bunyi perutku membuat Zura terkikili. Cacingmu demo tuh. Sialan. Iya nih, aku nggak doyan makan keinget kejadian kemarin. Tapi sekarang aku beneran lapar dan pengen makan mie ayam. Ya udah, kalau gitu mending kita ke kantin kampus dulu makan mie. Kebetulan aku juga lapar. Oke lah bosku, nanti aku yang traktir deh. Dian, makanlah yang banyak. Tubuhmu lurus kayak cacing mau dibantai. Cato menasihatiku. Lambemu toh, lihat sendiri tubuhmu, gak jauh beda sama aku. Jangan salah, sebentar lagi aku akan berbadan besar. Cato menyeringai, memperlihatkan giginya yang menghitam karena petis. Aku berpikir keras melihat Cato. Sejak kapan kamu suka makan petis toh? Bukannya kamu paling gak suka sama petis? Cato membuka mulutnya lebar-lebar. Kata siapa? Aku suka sama petis. Apalagi petis yang sudah mendapatkan aroma kematian. Itu akan terasa sangat lezat. Mulut Cato terbuka dan terus terbuka. Dia memasukkan sepiring penuh gorengan ke dalam mulutnya. Lebih tepatnya, membuang makanan itu ke dalam mulutnya yang terbuka sangat lebar. Kalau piringnya dia telan, mungkin muat. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatap makhluk yang menyerupai Cato yang sedang mencocol petis yang berada di dalam wadah berwarna merah. Air ludahnya menetes-netes, menjijikan. Cato kemudian menyeringai, mata putihnya menatapku sambil berkata, "Sekarang giliran kamu, Dian. Mati kau." Makhluk berwajah Cato mendekatkan wajahnya. Kini kami saling berhadapan. Dalam hitungan detik, lidah panjang makhluk itu melesat masuk ke dalam mulutku. Dalam sesaat aku tidak bisa bernafas. Lalu aku berlari menuju toilet dan memuntahkan isi perutku. Keesokan harinya, beberapa orang berkumpul di rumah Buningsih. Aku, Zuhra, Abah, Buningsih, suami Buningsih, serta kedua anak perempuannya yang bernama Isna dan Sarah. Sekarang kami berada di dalam kamar nenek Ningsih. Sebelumnya, Abah menyuruh kami berwudu. Setelah itu kami duduk bersila di bawah ranjang. Semua wanita harus menutup aurat, termasuk nenek Ningsih yang dipakaikan mukena putih panjang. Saya akan memulai proses ruqyah. Selalu berzikir kepada Allah, jangan sampai pikiran kosong. Mengerti? Ucap Abah dengan suaranya yang sangat berwibawa. Kami semua mengangguk. Baru pertama kali aku ikut ruqyah. Biasanya hanya sekilas melihat di TV. Setelahnya Abah membaca ta'awudz dan basmalah. Lalu beliau berkata lantang, "Wahai para jin, kembalilah ke alammu. Jangan mengganggu manusia. Bertaubatlah kalian. Aku akan membantu kalian lepas dari jasad nenek Ningsih. Jangan takut, Allah akan mengampuni hambanya yang berserah diri." Abah membaca 2 kalimat syahadat, lalu bersama kami membaca surat An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan bacaan lain yang aku tidak tahu. Lalu tubuhku tiba-tiba merasa lemas dan juga panas, sementara Buningsih dan Isna mengeluarkan suara seperti sendawa. Nenek kemudian mulai menggeliat. Suami Buningsih dan Zuhra membantu menenangkan tubuh renta itu. Abah masih mengucapkan doa sambil menggerakkan tangannya ke ubun-ubun nenek seolah mencabut sesuatu. Setiap kali tangan Abah bergerak menarik udara, nenek melolong kesakitan. Nenek menggeram seperti harimau. Abah dengan cekatan menebas leher wanita renta itu dengan gerakan tangan. Ketika lengan nenek bergerak menyerupai ular, Abah meraih ujung jaringnya dan menarik sesuatu yang kasat mata. Hingga akhirnya nenek muntah-muntah mengeluarkan busa putih di dalam baskom yang sudah disediakan. Setelah itu dia menutup mata dan tertidur lelap, mungkin kelelahan. "Mari Abah ikut saya." Buningsih mengajak kami semua menuju bangunan belakang rumah. Di tengah ruangan itu, nampak wajan petis tergeletak. Ini wajan petis yang dulu didapat nenek dari dukun di sebuah gunung. Wajan ini yang sudah menelan banyak korban jiwa. Saya harus bagaimana, Abah? Abah memperhatikan wajan hitam itu, dan dia berkata, "Saya akan meruqyah wajan ini."
Abah pun kembali melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil sesekali menyentuh wajan. Terlihat bulir keringat memenuhi wajah lelaki itu. Dia seperti kepanasan. Kertek, kertek, kertek. Tiba-tiba wajan kosong itu retak, lalu terbelah menjadi dua. Asap abu-abu seolah keluar dari dalamnya. Kuburkan wajan ini di tempat yang aman. Insya Allah semua jin yang ada di dalamnya sudah kembali ke tempatnya. Jangan lupa kalian selalu terangi rumah ini dengan bacaan Al-Quran ya. Kami semua hanya manggut-manggut. Aku serasa tertampar. Kapan ya terakhir aku mengaji? 3 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu? Betapa malunya bila Abah tahu kalau calon menantunya ini belum jadi jejaka solih. Setelah semuanya selesai, kami berpamitan. Tapi tak lama kemudian, Abah menolak amplop dari Bu Ningsih. Dia hanya tersenyum. Maaf Bu, saya tidak memungut biaya apapun. Semoga ini menjadi amal jariah saya. Bu Ningsih pun memandang kami dengan mata berkaca-kaca. Berulang kali dia mengucapkan terima kasih. Aku semakin kagum dengan sosok Abah. Ayo kita pulang, Duk. Oh iya, apa ini teman kampus yang pernah kamu ceritakan itu? Iya, Abah. Dengar ya, kalian konsentrasi kuliah saja dulu. Kamu juga, Le. Buktikan kejantananmu dengan memperoleh nilai bagus lalu kerja yang halal. Abah ini apaan sih? Ucap Zura sambil memukul lengan ayahnya. Aku jadi penasaran, memangnya Zura cerita apa kepada Abah? Inggih, Bah. Hanya itu jawaban yang keluar dari mulutku. Duh, aku memanggilnya Abah, bukan abahnya Zura. Setelah Zura dan abahnya pulang, aku berpikir, sepertinya ada lampu hijau dari abahnya Zura. Yes, sekarang aku tak perlu susah-susah mencari pacar. Sudah ada yang menunggu. Benar-benar rezeki nomplok. Tinggal berusaha memperbaiki dan memantaskan diri menjadi menantu orang alim seperti Abah. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terlihat gadis berambut sebahu menghampiriku. Wajahnya begitu mirip Bu Ningsih. Cuma gadis ini menyerupai Bu Ningsih versi muda dan langsing. Mas Dian belum pulang. Isna, ini mau pulang. Lagi cari kunci motor. Aku baru tahu kalau Mas Dian satu kampus denganku. Oh ya? Aku kok nggak pernah melihatmu ya? Aku kan mahasiswa baru, Mas. Lagian mahasiswa di kampus kita kan ribuan orang. Iya sih. Makasih ya, Mas, sudah membantu ibuku. Aku nggak melakukan apa-apa kok. Yang membantu itu kan abahnya Zuhra. Apapun itu, pokoknya aku mengucapkan terima kasih banyak. Iya deh. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Isna mengangguk. Aku lalu memakai jaket jeans dan helm teropong lalu segera pergi meninggalkan rumah Bu Ningsih. Sore harinya, ku dengar dari Zura bahwa nenek Ningsih sudah meninggal dunia. Usaha petis Bu Ningsih konon boleh beroperasi lagi setelah kasusnya diselesaikan. Kata Zura, Bu Ningsih berencana akan menggunakan teknologi modern untuk mengaduk petis supaya meminimalkan korban jiwa. Aku masih berusaha menjadi manusia yang baik dan lebih baik lagi. Kejadian luar biasa yang kualami beberapa hari ini menyadarkanku betapa manusia adalah makhluk yang amat lemah karena ada sebuah kekuatan maha dahsyat yang pada akhirnya akan jadi pemberhentian terakhir. Malam itu, aku baru kembali dari mengerjakan cicilan tugas kampus di rental komputer. Itu semua karena laptopku 3 hari lagi baru selesai servis. Kegiatan magang di home industri kerupuk udang yang tak jauh dari rumah Bu Ningsih benar-benar menyita tenaga. Kelompokku harus pulang sore hari seperti orang kerja pada umumnya. Kelelahan itu sedikit tertebus dengan uang jajan yang akan diberikan saat kami menyelesaikan tugas kampus. Bagi mahasiswa yang belum berpenghasilan sepertiku, mendapatkan uang adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan rencananya, uang itu akan kugunakan untuk membelikan sebuah kerudung untuk Zuhra. Kulirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Masih pukul 9 malam, tetapi jalanan ini terasa sangat sepi. Ketika melewati rimbunan pohon bambu, motorku tiba-tiba terasa berat. Dian, bisikan suara perempuan terdengar. Astaga, suara siapa itu? Ku geber motor secepatnya, tetapi kuda besi itu hanya mampu berlari pada kecepatan 40 km per jam. Berat sekali. Aku seperti membonceng sekawanan sapi. Dian, aku mau ikut kamu. Suaranya menggema membuatku serasa lemas tak bertulang. Allahu Akbar, pergi kau demi sialan.
Aku berteriak-teriak sambil terus berusaha mengeber motor yang berubah lelet seperti siput bunting. Gak mau pergi, aku mau ikut kamu. Kali ini aku merasa ada yang menempel di punggung. Teringat ayat-ayat ruqyah yang tempo hari dibaca bersama abahnya Zura, aku pun melafalkan surah itu bergantian. Lidahku tak henti-hentinya berzikir hingga akhirnya motorku bisa melaju dengan normal. Dasar demit ogrek, bisa-bisanya menggangguku. Awas kamu ya. Motor terus melaju membelah heningnya malam. Sesampainya di rumah, aku telah disambut oleh seorang perempuan bergaun putih berambut gimbal. Makhluk itu berdiri di depan pagar rumahku. Selamat datang, Dien. Aku sudah lama menunggu. Dia memamerkan giginya yang runcing hitam seperti gergaji. Sedangkan aku, tubuhku seperti terpaku dan hanya mulut yang bisa berteriak minta tolong. Bersambung. Sebenarnya siapa sosok perempuan bergaun putih dan berambut gimbal itu? Apa hubungannya dengan Dien? Kenapa tiba-tiba dia datang mengganggu? Apa masih ada hubungannya dengan pesugihan yang dilakukan Nenek Ningsih? Nantikan cerita selanjutnya hanya di Indah Sari Story. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan taruh komentar kalian di bawah ya. Sekian dan terima kasih.